Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat podcast Kemangi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini kita bersama-sama masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam podcast edisi Ramadan 1445 Hijriah. Sahabat podcast Kemangi, hari ini kita bersama-sama akan berdiskusi dengan tema yang sudah kita siapkan, yakni korelasi antara ibadah mahdhah dan ibadah sosial. Baik, sahabat podcast Kemangi, kita sapa terlebih dahulu narasumber di hadapan kita. Beliau Bapak Dr. Haji Lukman Hakim, SAG, MHI. Assalamualaikum, Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak Haji? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini Pak Haji wajahnya semakin bersinar ini akhir-akhir Ramadan. Iya, kena lampu Mas. Apa karena pulang dari Hong Kong juga ya? Oh iya, salah satunya. Iya, dengar-dengar dari Hong Kong ya, Pak Haji? Oh iya, baru pulang. Baru pulang, kemarin sudah dapat 15 hari di Hong Kong. Dapat 15 hari, Masya Allah. Jadi separuh Ramadan di sana. Separuh Ramadan di sana. Bisa diulik sedikit, Pak Haji? Ya. Puasa di sana dengan di sini bedanya? Ya, sama-sama menahan lapar dan Artinya cuman beda, karena sana kita ada di negara orang yang memang mayoritas ateis dan negara non muslim, tentunya juga gak sama dengan ada yang di tanah air. Jadi tidak ada sahur-sahur, tidak ada suara adzan, ya senyap lah, operasi senyap di sana semuanya. Jadi betul-betul puasanya itu luar biasa. Tantangannya luar biasa, karena di dalam kondisi yang serba terbatas. Dan tentunya itu kita mengapresiasi kepada sahabat-sahabat kita PMI terutama dan pekerja yang ada di sana, masih bisa melaksanakan ibadah puasa itu luar biasa. Masya Allah, betul. Ya. Ini salah satu hal yang harus dan wajib kita syukuri ya, Pak ya. Ya. Menjadi Muslim di Indonesia, dengan segala kemudahan, dan keberagaman pelaku-pelaku keagamaan yang banyak di sini, dan cukup bebas kita di sini. Betul. Oke. Para pemirsa sekalian, saat ini perlu kami perkenalkan bahwa Bapak Haji Lukman ini, beliau juga Rektor Institut Agama Islam Ibrahimi Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Beliau juga Ketua Komisi Bidang Fatwa pada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi. Beliau juga pemangku masjid, pegiat masjid. Beliau adalah Ketua Takmir Masjid Besar Rogo Jambi, yang alhamdulillah tahun kemarin mendapatkan reward juara 2 tingkat provinsi Jawa Timur, ya. Ya. Masya Allah, ini prestasi yang sangat luar biasa. Dan beliau juga, Bapak, Ibu, saudara-saudara sahabat podcast Kemangi, beliau adalah Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuwangi. Barangkali ada yang belum kenal dengan beliau, jenengan atau Bapak Ibu sekalian, sahabat podcast, lihat baik-baik. Kalau mau mengusulkan bantuan, ini lewat beliau ini, yang punya Basnas nih ya. Nah, para pemirsa sekalian, tema kita hari ini, Pak Haji, yakni tentang korelasi hubungan ibadah mahdhah dan ibadah sosial. Ini pas sekali dengan suasana puasa Ramadan ini. Nah, Pak Haji, kadang-kadang ada nih sebagian orang yang berpikir itu hanya ibadah mahdhah saja. Ya. Jadi ya saleh secara individu saja gitu ya.
sholat, puasa, tetapi secara sosial kurang. Ya. Padahal orang yang berkecukupan bahkan berlebih. Gitu. Ya. Ada lagi yang satunya, sebagian lagi ibadah sosialnya luar biasa, Ya. tetapi ibadah mahdohnya jarang atau tidak dikerjakan. Ini butuh pemahaman yang utuh dan mohon penjelasannya Pak Haji, pengantar jenengan. Monggo disilakan Mas. Terima kasih Mas Andi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita pada sore hari ini di suasana Ramadan, di penghujung bulan Ramadan ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah puasa dengan harapan semoga ibadah puasa yang kita lakukan mulai awal Ramadan sampai saat ini dan kita berharap bisa menuntaskan akhir Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat podcast Kemangi yang dimuliakan oleh Allah, sesuai dengan tema kita adalah tentang korelasi ibadah mahdhah dengan ibadah-ibadah sosial. Tentunya ini ada sebuah hikmah mengapa ibadah puasa ini dikatakan sebagai ibadah yang istimewa, yang spesial. Karena apa? Salah satu hikmah orang berpuasa itu kita mulai, sebagaimana definisi puasa adalah al-imsak anil akli wasyurbi wa anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Jadi definisi puasa itu menahan untuk tidak makan dan minum, dan muftirat sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Padahal yang kita tahan itu adalah hal yang halal, yang wenang bagi kita. Tapi dalam kata puasa tidak kita makan. Nah, di situ ada terkandung makna dan hikmah bahwa kita sebagai seorang muslim harus punya empati, merasakan bagaimana rasanya saudara kita yang mungkin dari aspek ekonomi kurang beruntung, mereka tidak kecukupan, mereka melahan lapar, dahaga, biar kita itu merasakan empati. Ini salah satu hikmah kita berpuasa. Nah, ini menarik sekali tema ini, karena apa? Jangan sampai ibadah puasa ini hanya menjadi ibadah ritual rutinitas, tapi tidak membuat bekas asar kepada diri kita, menjadi karakter yang lebih baik. Nah, tentunya ini ada sebuah inspirasi dari hadis Nabi, dia diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang sangat populer hadis ini, bahwa dikatakan anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ini ada seorang pemuda, jadi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul islamu khair ya Rasul. Islam yang paling hebat, yang paling top, yang paling jos itu seperti apa? Apakah yang surbannya sampai 5 meter itu? Apa yang banyak pengikutnya? Apa yang selalu sholat berjamaah tidak putus-putus? Atau yang jidatnya sampai hitam karena bekas sujud misalkan? Tidak seperti itu yang dijawab oleh Rasulullah. Jadi ketika ditanya oleh seorang sahabat ini, seorang pemuda, mana Islam yang baik itu seperti apa ya Rasulullah? Rasul hanya menjawab 2 hal. Yang pertama kata Rasul, tut'imut ta'am. It'amut ta'am ini memberi makan itu, wah itu muslim yang paling top itu. Masya Allah. Artinya apa? Nomor 1 ini kan berbagi. Nah, berbagi ini tidak mudah. Karena apa? Kita harus berani mengorbankan sebagian harta kita untuk berbagi kepada orang lain. Kita mungkin banyak masyarakat kita, ya saudara kita, kalau urusan naik haji, umroh itu bisa berkali-kali. Tapi urusan bantu tetangganya yang kelaparan, kesusahan itu agak sulit. Nah, ini perlu kita sadari bersama dan kita introspeksi bersama. Nah, ibadah puasa itu melatih kita seperti itu. Dan bukan hanya ibadah puasa, ibadah mahdhah yang lain. Sholat misalkan. Selalu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu berapa kali menyebutkan aqimus sholat wa atuz zakat. Dan sebagainya itu banyak selalu digandengkan. Berpasangan. Sholat dengan zakat, sholat dengan zakat. Zakat. Maka harapannya bahwa kita tidak hanya menjadi seorang yang soleh secara personal atau individu,
tapi juga kita menjadi pribadi yang soleh secara sosial. Makanya ini penting untuk kita camkan bersama. Yang kedua kata Rasulullah, Islam yang baik itu adalah wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Yaitu kita menebarkan, bukan berarti salam secara harfiah, ya memang bukan berarti mengucapkan salam, hanya tapi assalamualaikum saja. Iya, ya, tapi bagaimana maknai salam ini, yaitu menebar kedamaian. Tidak mengubar kebencian kepada orang yang engkau kenal maupun orang yang tidak engkau kenal. Waduh, hal ini kan lah kata Rasulullah sebagai muslim yang luar biasa, yang top lah, yang terbaik. Maka mari kita di momentum Ramadan ini, termasuk ibadah-ibadah mahdoh yang lain yang kita lakukan ini, jangan hanya sekedar ya kita melaksanakan hukum kewajiban, tapi bagaimana ibadah-ibadah mahdoh itu memberikan asar kepada diri kita menjadi pribadi yang punya empati, punya kepekaan sosial, dengan bahasa orang Banyuwangi menjadi pribadi yang dermawan, tidak menjadi pribadi yang pelit. Nah, ini penting menurut hemat kami, bahwa ibadah itu seperti itu, harus seiring. Makanya kalau ada orang ahli sholat, ahli berjamaah, ahli puasa, tetapi kok masih pelit, wah itu berarti gak nyambung. Gak nyambung. Arti ada yang error dalam ibadahnya. Harusnya, maka idealnya orang yang ahli ibadah itu menjadi pribadi yang loman. Maka di Islam itu, kalau kita melihat dalam arkanul Islam, Rasul mengatakan bunyal Islam ala khamsin. Ada 5. Dari 5 ini, zakat ini yang nampaknya kurang dapat perhatian yang serius dari 5 rukun ini. Karena memang zakat ini kan menyangkut berbagi. Kaitan dengan hablum minallah dan hablum minannasnya. Kalau urusan sholat itu urusan kita dengan Tuhan. Urusan haji apalagi bolak-balik itu. Untuk kepentingan sendiri. Nah, ibadah yang lain, rukun Islam yang lain. Nah, untuk zakat ini nampaknya harus butuh kesadaran bersama secara kolektif, dan juga dakwah kita dalam rangka untuk mengajak mereka menyadarkan bahwa itu bagian daripada kewajiban kita. Dan itulah saya sampaikan bahwa ibadah-ibadah mahdoh yang kita lakukan itu harus selalu seiring dengan ibadah-ibadah sosial itu. Makanya semakin rajin kita ibadah mahdoh itu, maka semakin membentuk karakter kita menjadi pribadi yang punya kepekaan sosial, kemudian juga punya empati kepada sesama. Ini yang menurut saya ya perlu kita sadarkan bersama. Maka Rasulullah itu betul kalau sudah menyampaikan ayat Islamu khair ya Rasulullah, itu imut ta'am itu, memberi makan. Nah, itu yang penting kita renungi bersama. Jangan sampai ibadah-ibadah yang kita lakukan sekedar ya gugur kewajiban, rutinitas, dilihat orang sudah ahli ibadah, tapi tidak punya asar tadi itu, tidak punya bekas membentuk karakter pribadi yang soleh sosial tadi. Betul. Makanya ada bukan unen-unen lah, ada semacam anekdot. Lebih baik kita berteman dengan orang yang kepada orang yang dermawan tapi tidak soleh, daripada berteman dengan orang yang soleh tapi nggak pelit. Kan lebih baik itu kan pilihannya mesti begitu orang-orang. Nah, oleh karenanya, buat momentum puasa ini penting untuk kita menggugah semua pihak, terutama kaum muslimin. Makanya di ujung terakhir kita mau menuntaskan puasa Ramadan, di penghujung Ramadan kita diwajibkan membayar zakat fitrah. Bahkan dalam zakat fitrah, dalam sebuah hadis katakan mu'allakun bainas samai wal ardi, puasa kita masih digantung sebelum kita mengeluarkan zakat fitrah. Itu zakat fitrah. Apalagi zakat mal. Nah kan gitu. Betul. Zakat fitrah yang hanya katakanlah 3 kilo lah, itu bisa mempengaruhi diterimanya amal ibadah puasa kita. Apalagi zakat mal. Bukan zakat mall, bukan mall. Kalau mall sudah nanti diroksi aja. Nah, ini artinya apa? Bahwa ini yang harus kita sadarkan bersama. Bahwa ibadah itu tidak hanya untuk kepentingan diri kita secara personal, tapi bagaimana membentuk karakter kita menjadi manusia-manusia muslim yang betul-betul menjadi muslim yang soleh secara sosial. Betul. Ya artinya tidak bakhil itu. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi katakan, bagi yang memiliki harta lebih dari 1 nisab, ya harus dikeluarkan zakatnya. Karena di situ ada harta yang bukan milik kita. Dalam surat Ad-Dariyat
Al-Dadat jelaskan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kita itu ada hak fakir miskin, yang itu bukan hak kita. Maka harus dikeluarkan. Bahkan kalau mungkin kita tidak mengeluarkan, nanti Allah akan mengeluarkan dengan jalannya. Nah, entah itu yang kecelakaan, entah itu yang sakit, entah itu sudah mati gagal panen. Nah itu sudah skenario Allah itu untuk bisa mengurangi harta kita. Karena itu bukan hak kita. Nah itu penting. Belum lagi Al-Quran mengatakan wasallallahu yunfiquna amwalan fi sabilillah kamasali habbatin. Orang bersedekah itu berlipat ganda pahalanya, dan tidak ada ceritanya orang-orang yang sedekah itu akan fakir. Mana kosomalun min sodako, kata Rasulullah. Tidak ada ceritanya harta itu akan berkurang kalau itu disedekahkan. Maka oleh karenanya momentum Ramadan ini penting untuk kita mengingatkan diri kita sendiri bahwa puasa itu bukan sekedar ya rutinitas menahan makan, minum, dahaga, dan muftirat yang lain, tapi bagaimana kita itu bukan hanya sekedar menghayati, tapi diaplikasikan. Lain menghayati, oh ya orang tidak mampu itu begini rasanya, bukan begitu, tapi hanya teori saja. Teori itu tidak tapi tidak pernah action. Itu seperti orang mimpi aja itu. Iya, mimpi. Makanya harus diaplikasikan. Bagaimana keluarkan zakat fitrahnya, keluarkan zakat malnya kalau memang sudah memiliki harta satu nisab. Betul. Nah, itu penting itu. Saya kira itu kaitannya dengan ibadah mahdhah. Korelasinya atau munasabahnya dengan ibadah sosial itu. Baik, Pak Haji, menarik tadi itu terkait dengan zakat. Memang betul tadi yang disampaikan oleh narasumber kita, sahabat podcast, kita ini kadang berat di urusan zakat, berbagi, mengeluarkan uang untuk bersedekah di masjid saja, kadang antara yang warna hijau dengan warna merah, biru, itu kita pilih-pilih ya Pak Haji ya? Pilih-pilih. Nah, terkait dengan ini mumpung ada Ketua Basnas juga, ini perlu pencerahan juga Pak Haji Lukman, zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini seringkali sekarang ini banyak sekali lembaga-lembaga yang menyelenggarakan atau sebagai panitia zakat. Yeah. Nah, tapi mereka tidak ber-SK. Ini kan penting Pak Haji ya, untuk diketahui oleh semua lembaga, baik itu masjid, musola, panitia zakat, sekolah-sekolah dan sebagainya. Ini harusnya yang benar itu seperti apa Pak Haji? Oh gitu ya. Memang biasanya ini ketika menjelang zakat fitrah semacam ini banyak permunculan panitia-panitia zakat. Nah, harus dibedakan antara panitia zakat dengan amil zakat. Amil zakat itu adalah pihak yang memang itu diangkat oleh imam. Dan hal ini pemerintah. Nah, pemerintah mengangkat amil zakat melalui kepada Basnas selaku perwakilan pemerintah. Karena itu diangkat oleh pemerintah. Nah, bagi ormas bisa mendirikan menjadi amil, nanti mendirikan namanya las. Ada lasismu, ada macam-macam sudah las-las yang ada itu. Nah, itu amil, lembaga amil zakat kan las. Nah, kalau panitia beda. Panitia itu ya di bawahnya amil. Artinya apa? Ada konsekuensi itu nanti. Ketika misalnya kita menyerahkan zakat fitrah kepada amil, kepada amil dan kepada panitia. Kalau kepada panitia itu sifatnya taukil. Sebelum ini diberikan kepada mustahik, kepada panitia, itu masih punya tanggungan itu muzakinya itu. Bahwa itu belum dikeluarkan. Karena oleh panitia belum diserahkan kepada yang mustahiknya. Tapi kalau kita menyerahkan kepada amil, gugur sudah. Artinya mau diserahkan kapanpun itu nanti tanggungannya amil. Makanya amil di situ kan harus orang yang paham agama dan sebagainya. Nah, itu salah satunya seperti itu. Maka bagi pihak-pihak yang mungkin ingin beraktivitas di kegiatan zakat fitrah, ya harapannya supaya kepanitiaan ataupun panitia itu harus resmi di SK oleh amil yang bersangkutan. Jadi diusulkan.
Kalau Lembaga misalkan di amil. bawah naungan Lasisnu ya kepada Lasisnu. Lasisnu. Kalau mungkin tidak ada afiliasi ke ormas, langsung kepada Basnas. Basnas. Kepada siapa ya? Lewat melalui OPZ nanti. OPZ mengkoordinir. Ya, nanti yang SK adalah Basnas. Itu sudah resmi menjadi amil. Jadi beberapa literatur dan referensi sudah jelas dalam kitab-kitab fikih itu dikatakan amil itu beda dengan panitia. Ya. Gitu loh. Punya konsekuensi yang berbeda. Maka harapannya saya menghimbau ya supaya menyerahkan zakatnya, baik itu zakat fitrah maupun zakat malnya itu kepada amil. Itu lebih aman dari aspek syar'i maupun juga tasarruf yang sesuai dengan peruntukannya. Ya. Itu bedanya antara amil dengan panitia. Panitia zakat. Nah, ini para sahabat podcast, ini yang harus kita pahami bersama dan ya mulailah kita ini mumpung masih proses ini belum di akhir, silakan yang belum mempunyai SK amil zakat, nah, ini segera bisa berhubungan dengan UPZ kecamatan di KUA, monggo, atau di lembaga-lembaga amil zakat ya Mas ya. Ya, lembaga Lasisnu, ya. Kalau di Muhammadiyah Lasismu, atau lembaga amil lain yang sudah di SK oleh pemerintah. Ya. Nah, ini menarik lagi terkait dengan zakat profesi, Pak Haji. Oh iya. Nah, semua orang yang bekerja itu kan menjadi sebuah profesi, Pak Haji. Betul. Ini kadang-kadang para pekerja yang punya profesi ini juga ketika disosialisasikan terkait zakat ini kadang-kadang juga masih berat, apalagi dengan alasan bahwa gajinya sudah dipotong minus gitu. Untuk angsuran rumah. Tapi untuk mobil, untuk yang kebutuhan-kebutuhan tersier gitu. Yang bukan pokok. Jadi untuk investasi dan sebagainya. Ini padahal zakat ini juga untuk membersihkan harta kita. Nah, ini juga bisa disampaikan bagi himbauan supaya terutama ASN ini Mas. ASN ini gaji tetap, ada TPP dan sebagainya. Ini kadang-kadang juga masih berat juga mengeluarkan zakatnya. Ini monggo Pak. Ya. Rasulullah SAW telah bersabda, hasinu amwalakum bizakah. Jadi bentengilah hartamu bizakah dengan zakat. Jadi zakat itu kan kalau konsepnya Al-Quran, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Jadi membersihkan jiwa dan membersihkan harta kita itu. Maka konsep zakat sebenarnya cleaner ya, untuk membersihkan supaya harta kita bersih dari bukan hak kita. Maka dibersihkan melalui zakat tadi. Nah, memang terkait zakat profesi ini kadang orang salah memahami. Jadi kalau dalam konsep fikih, kalau kita mengacu dalam surah surah An-Nisa ayat 4 itu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Jadi kata Allah, hai orang yang beriman, anfiqu zakatkanlah sebagian harta kalian itu min thayyibati ma kasabtum, dari harta yang terbaik dari kasab yang engkau lakukan. Kasab itu kan usaha. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dari rezeki yang Allah keluarkan dari perut bumi. Ini zakat pertanian. Nah, kalau kasab itu kan usaha yang memiliki nilai profit, yang menghasilkan profit, itu namanya kasab. Nah, itu dimaknai oleh beberapa ulama kontemporer, itu adalah dasar dan dalil daripada zakat profesi. Kita mungkin tidak menjadi katakanlah petani pedagang, tapi profesi kita misalkan sebagai notaris, dokter, wah itu kan luar biasa, lawyer, dosen, nah, guru. Nah, itu kan bagian daripada profesi yang harus kita tempatkan bahwa itu bagian dari kasab. Nah, nanti ini yang harus dipahami bahwa kasab itu ya hasil usaha yang memang itu menghasilkan sebuah profit. Dari
bidang apapun sudah. Makanya zakat profesi itu sesuai dengan keputusan fatwa MUI yang menegaskan juga zakatnya adalah 2,5%. Dan itu nisabnya dianalogikan dengan emas 85 gram. Berapa nilai itulah nisabnya. Jadi batas minimal harta yang wajib untuk dikeluarkan zakat itu namanya nisab. Kemudian ada haul. Haul itu dimiliki selama 1 tahun. Itu haul. Jadi ketika bicara zakat pertanian, perdagangan dan sebagainya itu ada istilah haul. Harta itu dimiliki selama 1 tahun. Nah, terkait profesi tadi, memang ya repot ya begini. Orang kadang mikirnya ini yang dizakati neto atau bruto? Bruto. Kotor apa bersih? Kotor apa bersih? Kalau ngomong yang kotor, kalau ngomong yang bersih, tidak akan jaga. Nisabnya tidak akan jaga, tidak ketemu. Ini masih cicilan mobil 1, mobil 2, tidak selesai. Betul. Maka untuk lebih ikhtiyatnya kita, lebih baik berapa nilai gaji kita yang kita terima dari gaji dari negara, termasuk TPP, termasuk remunerasi, termasuk sertifikasi, total jenderal, itu yang harus kita kuruskan sebagai satu nisab. Nah, dia mungkin tidak sampai, misalkan gaji di PNS-nya, tapi kan dia punya usaha belante, usaha kan penghasilan semuanya. Iya, betul. Nah, akumulasikan itu. Nah, itu bagian daripada kita kalau ingin niat membersihkan harta. Tapi kalau sudah mindsetnya eman-eman, itu tidak masuk sudah kamusnya. Ya. Hilang semua teorinya itu. Wah, ini tidak sesuai dengan fikih karena tidak sampai 1 nisab. Tidak ada zakat itu dikeluarkan per bulan, harus 1 tahun. Nah, ya intinya alasan. Nah, ini menurut saya perlu ada kesadaran bersama. Nah, ya termasuk seperti saya sampaikan tadi, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, zakat pertanian. Ketika ngomong pertanian, mereka berpedoman ya dizakati hanya kut saja, makanan pokok. Padahal kalau kita bicara jujur di lapangan, petani tembakau, petani cabai, semangka, itu luar biasa itu. Melebihi makanan pokok itu. Betul. Ada orang pikirnya, di dalam fikih yang dibaca Syafi'i itu hanya kut saja makanan pokok, yang itu tidak masuk tembakau. Wah, itu perlu diluruskan itu. Karena sebenarnya substansinya itu ya tadi wa kullu ma nabata minal ardi zakat. Setiap apa yang keluar dari perut bumi itu ya zakat. Kalau itu mencapai satu anunya. Nah, gitu loh. Nah, jadi itu yang harus dipahami. Untuk kemana Pak Haji ini ditasarufkan zakat itu? Ya. Itu sebaiknya bagaimana Pak Haji? Karena beberapa orang itu kadang-kadang dibagi sendiri. Oh ya. Di sekitarnya Nah, ini kadang-kadang kita juga menemukan hal seperti itu gitu. Ya itu begini memang, kalau mentasarufkan itu lebih baik kepada amil, artinya menyerahkan amanah itu kepada amil. Amil nanti yang akan membuat program sesuai dengan kebutuhan di tengah-tengah masyarakat. Nomor dua, mengapa harus ke amil? Ini untuk menghindari rasa riak, sum'ah dan lain sebagainya. Biasanya ingin tadi pamer bahwa dia telah berbagi sekian. Nah, itu untuk menghindari itu sebenarnya. Makanya lebih baik pada amil. Maka kata Rasulullah itu kalau kamu itu bersedekah itu diibaratkan seperti orang yang BAB itu. Orang yang qatil hajat. Sudah tidak usah didelok-delok meneh. Si metu piro, warnane opo ada didelok. Bisa lihat. Iya, betul. Nah, salah satunya caranya bagaimana? Harus kepada amil. Aman. Tapi kalau sudah, kan pernah tadi dibagi sendiri sampai korban. Nah, belum korban, mudaratnya banyak mudaratnya. Nah, itu. Jadi saya lebih baik menghimbau kepada amil saja. Sudah pasrahkan kepada amil. Niat jenengan berzakat itu sudah dicatat oleh Allah. Tidak tahu kalau biasanya musim pencalonan beda. Oh, ada muatan-muatan lain. Muatan itu biasanya ya dibuat event untuk mendongkrak suara. Nah, itu faktor X itu. Nah, lebih baik ya langsung kepada amil itu lebih baik. Karena amil itu kan punya program yang sudah bisa teruji, diaudit, bukannya mengaudit itu adalah lembaga di atasnya secara syar'i dan sebagainya. Dan itu bisa dilihat aspek kemaslahatan kan manfaatnya. Okay. Itu makanya saya dihimbau ya supaya kepada amil aja sudah.
Ya tadi supaya tidak timbul riak dan Riak, sum'ah dan sum'ah. sebagainya. Nah, kalau ke Amil, Pak Haji ya, Badan Amil, ini apa namanya, bisa disampaikan nggak Pak Haji? Basnas ini kan mumpung jenengan ketuanya ini, Ya. program apa saja yang dibuat di Basnas Oh gitu. Banyuwangi Ya. sehingga masyarakat tahu dan Ya. mudah-mudahan ini menjadi apa namanya pemicu Inspirasi. ya, motivasi mereka untuk bisa zakat di Ya. Basnas. Kita di Basnas itu ada 5 program. Pertama ada namanya Banyuwangi Makmur. Kita membantu usaha kecil mikro, bantu alat usaha, permodalan, dan membantu alat kerja. Itu bagian daripada Banyuwangi Makmur. Banyak sudah kita membantu saudara kita seperti itu. Yang kedua ada Banyuwangi Peduli. Jadi misalkan ada korban bencana, ya kan juga puting beliung, banjir, rumah roboh kena dan sebagainya, itu bagian daripada apa Banyuwangi Peduli. Kita sudah bedah rumah berapa titik, itu salah satu program Banyuwangi Peduli. Nomor 3 ada Banyuwangi Cerdas. Kita sudah menguliahkan anak-anak kita yang tanda kutip tidak mampu dari aspek ekonomi. Ada yang kuliah di ITB, IPB, UNER. Bahkan kemarin itu dari 10 yang kita kuliahkan itu rata-rata banyak yang kumlot. Bahkan ada yang 1 atau 2 anak Banyuwangi itu langsung dikuliahkan S2 di Bandung, dan ada yang membiayai jadi bapak asuhnya langsung. Masya Allah. Jadi itu dari Basnas. S1-nya Basnas, ya, ada yang membiayai S2-nya itu bapak asuhnya. Nah itu kan bagian daripada program Basnas di Banyuwangi Cerdas. Kemudian ada Banyuwangi Banyuwangi Takwa. Banyuwangi Takwa. Ya kita bantu musola, tempat ibadah fisabilillah itu bagian daripada Banyuwangi Takwa. Bahkan program kemarin kita membantu marbot masjid. Kita biayai BPJS Ketenagakerjaan, harapannya mereka kita lindungi ketika ngepel kamar mandinya masjid kok dia kecelakaan kerja. Nah, ini ada perlindungan. Yang bayar adalah Basnas. Kita bayar kemarin 800 masjid dari total yang ada 1.800. Nah, mudah-mudahan ini bisa sampai semuanya. Amin. Tergantung ya tadi zakatnya para kaum muslimin yang ada di Banyuwangi bisa kepada Basnas. Insya Allah program itu bisa kita laksanakan. Kemudian yang terakhir ada Banyuwangi sehat. Banyak yang kita bantu kaki palsu, kemudian pengobatan. Mungkin dia punya BPJS Kesehatan, tapi kan butuh wirawiri. Surabaya, akomodasi, ada kebutuhan orang yang ditinggal di rumah. Nah, itu kita bantu melalui program Banyuwangi Sehat. 5 hal itu. Dan semua program itu mengacu kepada 8 asnaf itu. Innama shadaqatul lil fuqara wal masakin dan sebagainya. Nah, saya kira itu program Basnas. Luar biasa ini para sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada. Ini waktunya ini yang kurang apa tema kita yang menarik ya Pak Haji ya. Sebenarnya kita ingin terus tapi waktu jualah yang tidak memungkinkan. Baik para sahabat podcast Kemangi, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini bermanfaat. Sekali lagi jangan hanya saleh secara individual, tetapi ayo bareng-bareng kita saleh secara sosial. Jadi dua-duanya seimbang. Barangkali ada closing statement Pak Haji? Ya, di penghujung Ramadan ini saya berharap bahwa ibadah puasa yang kita lakukan ini bisa membangun karakter kita menjadi, kata Rasulullah tadi, menjadi muslim yang terbaik. Yaitu ada keseimbangan antara ibadah mahdhah dan ibadah sosial. Ini harapannya seperti itu. Karena itu memang tujuan disyariatkannya ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada kita seperti itu. Ya, saya kira itu. Baik, terima kasih narasumber kita Bapak Haji Lukman. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat. Dan sekali lagi selamat menunggu buka puasa. Dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, baik puasa dan ibadah-ibadah lainnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah sebagaimana surat perintah berpuasa menjadi
pribadi yang la'allakum tattaqun, pribadi-pribadi yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabb. Demikian saya Andi Mikoyanto, host pada kesempatan hari ini, undur diri. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.